Kemudian drive gear kita udah bersihkan, kita lihat drive gearnya sangat tebal sekali, tebal dan besar. Mungkin ini drive gear yang tebal yang sebesar saya pernah saya temui. Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edikan dari Mitra Bengkel Pancing. Hari ini kita kedatangan rel spesial ini. Ini rel Daiwa Saltiga nih. Daiwa Saltiga 2020 tahun 2020 dengan size 18.000. Ini yang seri H ya. Berarti ini untuk pemakaian untuk coping 18.000 H. Ini kalau kita cek marketplace harganya sekitar 14 jutaan. Ini rel paling mahalnya Daiwa Saltiga ya, flagshipnya. Terus untuk fitur-fiturnya saya catat, saya ambil dari internet. Fitur-fiturnya untuk yang 18.000 H ini dia rasionya 5.8. Jadi dia untuk rel sebesar ini rasio 5.8 tuh udah cepat sekali ya. Untuk coping kalau pakai aplikasinya beratnya 885 gram. 885 gram, dia bisa mas dragnya 30 kilo. Jadi dragnya cukup besar buat coping 30 kilo. Dia jumlah bearingnya ada 12 piece. 12 piece nanti kita cek. Sama ada apa ke teknologi Daiwa nih ya, dia monokok body, dia baut ini nggak pakai baut nih, pakai langsung part besar begini nih, disk besar untuk ngebukanya kita tanpa baut. Dia monokok body, kita membukanya harus pakai kunci khusus. Nah, Mitra Bengkel Pancing kita udah bikin kuncinya, nanti kita kasih lihat. Terus dia berikutnya ATD drag atau Advanced Tournament Drag. Jadi dragnya dia tuh udah sistemnya udah baru nih dibanding yang sebelumnya. Dari pelumasannya, dari bentuk draftnya nanti kita bongkar dan kita cek. Terus dia ada teknologi lagi Digigear atau disebut dengan gear mesin ya. Dia pembentukan mesinnya menggunakan mesin cut atau CNC gear. Dan gearnya nanti dipolish, dilapis lagi supaya lapisnya jadi lebih keras. Terus teknologi berikutnya air rotor. Ini rotor baru ya bentuknya. Dulu kan karbon nih, sekarang bentuknya sudah berubah lagi nih. Tahun sebelumnya kan karbon. Yang tahun baru sekarang udah kembali lagi nih ke bahan metal lagi nih, tapi bentuknya sudah diperbarui, jadi dibuat bolong-bolong ini supaya lebih ringan ya. Cuma untuk balance juga dia, untuk ngimbangin. Terus berikutnya dia corrosion resistant bearing. Nah, bearingnya bearing baru ya, corrosion resistant. Nanti kita bongkar, kita lihat bearingnya seperti apa sih corrosion resistant bearing. Katanya lebih kuat 12 kali dibandingkan bearing stainless. Makanya rel ini mahal karena dia memang buat aplikasinya buat salt water ya, salt water untuk yang kerja berat, kerja heavy nih. Makanya relnya harus kuat semua komponennya. Oke, sekarang kita langsung bongkar aja dan kita langsung cek semua dalamnya. Ini rel punya customer, ini minta di servis. Kita lihat, dengar ada suaranya, ada suara ser gitu. Nanti saya coba perbaikin, bisa pengen saya juga nggak tahu karena ini rel pertama kali baru saya bongkar. Saya baru dapat rel ini. Oke, kita langsung aja kita bongkar. Ya teman-teman, ini rel Saltiga 2020 nya kita bongkar. Dia kita lihat nih, draftnya nyaring sekali ya. Kita buka handle dulu. Kita buka. Ya handle knobnya seperti oval ya, lonjong. Kita buka bagian spoolnya. Kita buka. Nah, teman-teman di sini lihat ada water seal-nya dan klikernya ini dari spool nih, teman-teman. Dia klikernya di bagian atas posisinya. Oke, nah kita buka dulu lagi. Mesin dragnya juga baru nih semua. Oke, kita keluarin aja dari nampan biar lebih gampang. Ini ada bagian, ada spacer spoolnya. Spacer spoolnya tapi yang bawahnya nggak ada penahan besinya ya. Oke, sekarang kita buka bagian atas 1, 2, 3. Saya pakai kunci Tekiro. Teman-teman kalau mau kunci Tekiro kita ada, langsung aja ke Tokopedia, buka langsung ke Shopee. Saya pakai kunci ini sudah lama ya, kunci tahan. Ini kita buka kuncinya pakai L2 ya, L2.0 nih. Kunci L. Saya buka pelan-pelan juga karena saya baru pertama kali, jadi teman-teman bisa ngikutin langkah-langkah ini. Satu.
menjadi satu, cover atasnya. Oke, sekarang kita buka kunci ini. Teman-teman, kunci 17 kita buka pakai kunci 17. Dratnya drat biasa ya. Kalau Daiwa, kalau Shimano biasanya drat kebalik, kalau Daiwa biasa deh size-nya, dratnya. Puternya putar ke kiri. Ambil. Buka pelan-pelan. Pernah. Teman-teman perhatikan di bagian rotor, di bawah rotor nanti itu ada seal o-ring sama ada ring nih di sini nih. Ada satu ring stainless sama ada o-ring. Oke. Di bagian bawahnya juga ada plat lagi nih. Ada ring lagi di bawahnya. Ada plat dan ada seal o-ring lagi nih. Kita taruh ke sini dulu biar nggak lupa. Kita taruh dulu biar ingat. Oke, posisi dalam sini kita taruh dulu, jangan lupa. Dalamnya ada o-ring sama ada plat stainless. Berikutnya kita buka bagian ini one way bearing ya. Bentuknya seperti ini nih, nggak ada baut, lihat di sini nggak ada baut. Kita buka ini, kita pakai karet aja, pakai karet ban dalam untuk bukanya. Oke, pakai dalam saja, aman, nggak lecet, hemat, nggak perlu kunci aneh. Sudah buka cover atas, kita cabut bagian maxillnya nih, maxill bearingnya untuk bagian bearing. Dan perhatikan di sini nih ada bushing ya, bushing di bawah rotor nut di bearingnya dalam sini. Oke, cabut pelan-pelan. Kita bisa pisahkan. Ini sama seperti S3 sebelumnya, ada seal o-ring juga. Oke. Ini ada kayak semacam kayak kampas untuk ring juga. Taruh di bawah bearing. Sekarang kita buka baut dulu nih. Di monocoque body ini kita buka cover belakangnya. Kita buka di penutup cover belakangnya nih. Ada O-ring plus satu di sini, bagian dalam. Nah, teman-teman, kita pakai kunci Tekiro, kita buka bagian dalamnya. Curi kunci bintangnya. Itu juga nggak bisa. Kita pakai adiknya. T6. Teman-teman, saya pakai kunci T6, kita buka bagian atas, bagian cover penutupnya. Nah, teman-teman, ini nih untuk membuka cover belakang nih. Di sini ada lubang panjang. Di dalam sini ada baut, tapi kita kuncinya harus pakai kunci panjang nih. Saya pakai T6 panjang bintang, tapi T6 ya. Kunci belimbing T6 masuk ke dalam, kita baru bisa buka nih. Nah, jadi ini perlu kunci khusus ya. Kita kira nggak bisa nih untuk bagian dalam sini. Ini sudah terbuka. Nah, sudah terbuka. Ada dua baut ya, bagian atas sama bagian bawah di dalam sini. Ini cover belakangnya nih ada sealnya, menyesuaikan bentuk mangkoknya ya. Taruh. Nah, sekarang tinggal kita buka monocoque bodinya. Nah, teman-teman, nih monocoque body saya sudah buat. Ini dia ada dua size nih untuk Salatiga ya. Ini ada size untuk 18.000 dan 20.000 sebelah kanan saya. Untuk adiknya untuk size 8.000, 10.000 dan 14.000. Berarti dia ada dua ukuran. Oke teman-teman, ini yang size besar 18.000, 20.000. Ini yang size 8.000 sampai 14.000. Oke, karena ini 18.000 kita pakai yang besar. Ini kunci bikinan Mitra pakai pancing sendiri. Teman-teman kalau punya Salatiga pengen buka sendiri juga boleh, tinggal pesan kunci khusus membuka monocoque ini di Tokopedia, Bukalapak dan di Shopee. Oke. Sekarang kuncinya kita putar aja. Saya buat toko.
Teman-teman, ini kunci sudah bisa kebuka ya. Pelan-pelan, memang agak kencang. Bisa ambil. Teman-teman, ini gearnya besar sekali, teman-teman lihat. Gearnya besar sekali. Ambil. Oke. Nah, teman-teman, ini kita lihat nanti ini bearingnya ini katanya anti corrosion bearing ya. Ini seperti bearing Maxxil ya. Kalau di Saltiga yang tipe yang sebelumnya, yang Expedition, nah dia bearingnya sama seperti ini. Nah, bearingnya memang betul lebih tahan korosi, lebih kuat daripada bearing biasa. Tapi bearing ini bearing Maxxil, tapi kelemahannya bearing ini bearing khusus Daiwa. Jadi kalau bearing ini rusak, kita harus pesannya ke Daiwa, bearing seperti ini. Biasa kita ganti kalau diakalin karena nggak ada di Indonesia, nggak ada, udah susah pemesanannya. Kita pakai bearing biasa tapi kita kasih ring. Jadi tebalnya menyesuaikan tebal bearing Maxxil ini. Nanti kita ukur, kita catat ukurannya. Oke. Ini tadi ini digear ya, bearingnya pakai pemesinan dan di finish dipolis nih, dipoles cukup berat ya, ini gearnya besar sekali, besar dan tebal. Nah teman-teman, ini ada tadi ini ada bagian baut panjang ini aslinya untuk sebagai tadi ya pengunci tutup belakangnya. Kita keluarkan dulu ke depan, kita keluarkan ke pinggir. Oke, ini ada AC juga, oscillation AC kita keluarkan juga. Dalamnya simple, mirip-mirip seperti Saltiga sebelumnya, tapi dia perbedaannya hanya di bagian bodinya aja yang berbeda. Bodi monokok ini dibuat didesain supaya gearnya itu menghasilkan gear yang besar dan tebal dan kuat. Oke, kita lihat kok tebal sekali, kuat sekali nih gearnya, terlihat. Sekarang kita buka bagian pinion gear ya, pinion gear lah, pinion gear ke depan. Saya pakai lubang plus yang besar karena bautnya besar. Buka 3 baut, 1, 2, 3. Tiga baut. Ini untuk covernya. Ini lagi kita cabut. Cabut ya, kita keluarkan bearing yang bawah beserta dengan busing-busingnya. Keluarkan. Kita coba keluarkan OSD gearnya. Oke, pelan-pelan. Teman-teman lihat di sini ada bagian locking ya, ada twist locking untuk bila anti reverse-nya gagal memberhentikan, maka twist locking ini kan bekerja. Oke, twist locking ini bekerja dengan memberhentikan gear di bagian pinion gear sini, akan menahan bagian pinion gear sini bila berputar balik atau one way bearingnya sudah nggak berfungsi dan gear locking ini sebagai backup. Oke, twistnya diatur oleh ada kawat kecil nih di bagian drive gearnya. Sekarang kita cabut OSG gearnya, kita buka dengan obeng plus. Kita ambil. Kita buka bagian belakangnya. Nah teman-teman, ini juga monokok body juga, kita buka bagian belakangnya. Kita buka ya. Saya buka di sini takut sini ngejeblak, kita buka di sini, hati-hati. Nah, sudah kebuka, pelan-pelan bukanya.
Nah, teman-teman lihat ini sealnya sudah terputus ya. Berarti sebelumnya sudah pernah dibuka, tapi sealnya sudah terputus nih. Oke, kita ambilkan dulu. Kalau yang sebelah kirinya sealnya masih bagus, yang sebelah kanan sealnya sudah terbuka. Sebelah kiri, di sini ada ringnya, ring plastik. Kita masukkan lagi tepatnya. Ini bearing drive, gear drive yang bawah. Sekarang kita keluarkan OSC gearnya. OSC gear sudah keluar. Ini kita keluarkan bearingnya. Oke, bagian dalam sudah terbuka semua. Untuk bagian pelatuk nggak usah dibuka. Kirinya kita lihat bagian belakangnya ada seperti plat ya, ada plat, ada bearing, kita keluarkan bearingnya pelan-pelan. Ini di bagian pinion gear bawah ada ring-ring lagi nih ya teman-teman, perhatikan nih, ada 2 ring di sini. Saya urutkan di sini, saya urutkan ya, jadi bearing. Ada bearingnya di bawahnya, surutkan biar nggak pusing. Oke, kali. Bagian mesin semua sudah terbongkar ya. Kita ambil aja nih. Axle sudah terbongkar semua untuk bagian gear mesinnya. Sekarang kita buka bagian enroller, kita cek. Enrollernya enteng nih, kayaknya pernah dibuka juga. Kita buka enrollernya. Ini enroller sudah kotor ya, banyak gram. Kotor juga udah nggak enak nih. Cabut. Ini bearingnya bearing Maxil juga ya. Keluarkan dulu bearingnya biar kita bisa ngeliat semua. Enroller, ini ada bearing dan ada maxilnya. Ya teman-teman, ini adalah saat tiganya, kita udah buka semua nih, kecuali handle ya, kita belum buka nih di bagian knopnya. Sekarang kita cuci dulu bagian yang kotor-kotor, nanti setelah cuci baru saya akan jelaskan partnya satu persatu ya, kita cek semua bagiannya. Sekarang kita cuci dulu untuk bagian gear-gearnya supaya bersih dan kita bisa enak kontrolnya. Oke. Ya teman-teman,
ini Saltika 2020-nya kita udah bersihkan semua dan kita bisa ngecek semua nih ya. Pertama dari knop drag dulu. Ini knop dragnya, dia ada water seal-nya bagian atas. Itu juga metal ini ya, bagus sih bentuknya ya. Bahannya berat, padat nih ya, berbahan metal. Terus ini bagian klikernya ini, biasa kalau kliker kan pada umumnya letaknya di bawah nih, ada gearnya. Kalau ini di bagian atas nih klikernya. Jadi di knop dragnya ini semacam ada seperti ada knopnya kiri kanan. Dia akan menggerakkan bagian atas spool nih. Nah, suara dari sini, suara kliker spoolnya, kliker line outnya. Nah teman-teman, ini bagian knopnya, bagian atas ini kita nggak bisa buka nih karena dia pakai kunci khusus teman-teman nih. 1, 2, 3, 4, jadi buka kunci khusus untuk ngebuka, bisa memisahkan bagian sisi atas spoolnya. Nah karena kunci belum ada, jadi kita belum bisa buka nih bagian spool atasnya. Oke, tapi mungkin untuk bagian carbon tex ini bisa kita buka sih bagian kapasnya, tapi kalau bagian klikernya kita belum bisa buka nih karena ini menggunakan kunci khusus. Oke, terus spool seperti ini, bagian dalamnya bawahnya polos, nggak ada sama sekali, nggak ada apa-apa ya, polos. Tapi sini ada water seal nih, lihat teman-teman. Water seal sini gunanya untuk supaya air nggak bisa masuk ke komponen drag. Oke, ini ada water seal, jadi air nggak bisa masuk nih. Di sini juga ada water seal juga nih, ada seal o-ring dalamnya, jadi air nggak bisa masuk. Di brake di stop juga oleh di knop drag. Knop drag ada water seal juga. Oke, sekarang ke berikutnya, ini bagian penutup rotornya. Penutup rotornya masih dari plastik. Ada bearing 3 baut. Ini rotor nut, dia ada bearing. Bearing ini 8, 12, 3,5 ukurannya. Ini ada ring di bawah rotor nut ya, posisi masuk ke bearing nanti nih. Nah, ini posisinya. Ini bagian line roller. Line rollernya ada 2 piece nih, line roller juga oil max seal. Ini ukurannya 59 2,5 ukurannya. Nah, karena ini max seal, jadi dia bearing khusus. Kita kalau ganti bearing ini harus pesen ke Daiwa-nya, distributor Daiwa. Ini rotor, bearing kita sudah buka. Dia ada 2 bearing kiri kanan, ukurannya 59 2,5 nih, ukuran spesial karena dia max seal. Berikutnya ke bagian bawahnya, ini cover rotor, cover untuk one way bearingnya. Ini bagian bearing bagian dalamnya saya belum bersihkan. Jadi kita lihat di sini, ini max seal-nya udah agak kering ya. Nanti kita bersihkan dan kita kasih oil max seal yang baru. Ini max seal bagian atasnya, ini ada seal o-ring. One way bearingnya masih sama. One way bearingnya masih sama seperti versi sebelumnya. Ini monokoknya. Nah, monokoknya ada kiri kanan, yang sebelah kiri, sisi sebelah kiri saya nih. Ini masih bagus, masih nempel. Yang sisi sebelah kanannya seal o-ring sudah terluka nih, sudah mejret nih, sudah pernah tertekan. Sepertinya sebagian kanan sebelah dibuka, tapi kenapa saya nggak tahu, jadi terlepas nih bagian sebelah kanan nih. Oke, dia di bagian dalamnya sini ada ring-ring teflonnya sebagai spacer spool nih. Kita taruh lagi ke dalam. Untuk lebih jelas urutannya, teman-teman tinggal buka skematiknya biar nggak salah. Oke, bawah. Kemudian drive gear kita udah bersihkan, kita lihat drive gearnya sangat tebal sekali, tebal dan besar. Mungkin ini drive gear yang tebal yang sebesar saya pernah temuin di Korea pancing dibanding style FA. Tebal sekali nih, giginya tebal sekali. Juga bahannya berat ya. Bahannya sih seperti bahannya apa ini ya? Bahannya saya belum tahu. Ini saya kasih tahu bahannya apa, materialnya. Seperti sih dia ikutin ke Shimano juga, ke Duralium, sejenis aluminium tapi yang keras. Duralium jenisnya. Ini keras nih. Jadi ada kayak aluminium alloy campuran campuran lain sehingga menghasilkan kekuatan yang ringan dan kuat, juga anti gesek, juga anti korosi gitu sih. Dulu kan drive gear-nya dia bahannya bronze kuningan. Sekarang dia ikut juga ke Duralium sih sampai terakhir sih. Oke, ini sudah dilapis lagi nih, jadi warna seperti ini. Tebal, berat, kuat. Nah, kita di sini teman-teman, ini ada tetap aja jawab sudah dilapis besar gini, tetap ada gesekan nih di bagian dalam ini karena digesek terus menerus. Wajar ya bila rel gear itu agak kemakan sedikit semakan usia. Jadi ini menimbulkan getaran suara nih. Di bagian sebelah sini dalam sini kita bisa melihat warnanya sudah berubah. Jadi berwarna seperti aluminium, warna dasar aslinya. Oke. Ini aksnya stainless, tapi piringan gearnya seperti aluminium alloy yang keras ya, bilangnya tadi saya seperti dengan Duralium yang keras dan kuat, tapi ringan, anti korosi. Aksnya stainless. Di asnya kiri kanan ada water seal biar air nggak masuk ke bagian dalam. Oke, bagus sekali.
Berikutnya kita ke OSC gearnya. OSC gearnya masih berbahan zinc ya, seperti rel biasa. OSC gear bentuknya berbeda jauh sama versi sebelumnya. Di drive gear itu bearing kiri kanannya sudah bearing Maxil, ukurannya 10-20 kali 6,5. Fungsinya 10-25 karena di Maxil jadi lebih tebal 1,5 mili. Berarti ukurannya 10-20 kali 6,5. Ini bearing spesial Daiwa ya. Kita mau pasti jadi bearing ini harus ke Daiwa. Kalau kita pakai bearing biasa 10-25, tapi kita ganjar ring lagi kalau emang nggak ada terpaksa. Oke, ini bearing di USC gear. Bearing di USC gear ada bearing juga, ukurannya 8, 12, 3,5. USC gear sini ada bearing 8, 3,5. Ini ada ring bagian bawah. Ini bagian drive gear yang bagian bawahnya ya, dia terpisah. Lihat teman-teman, di sini ada seal o-ring lagi 2 biji. Di Daiwa ini memang rel paling bagusnya Daiwa ya, salah 3 flagshipnya. Jadi dia semua pasti water seal. Jadi dia seal-sealnya banyak sekali nih. Di setiap bagian dia selalu ada o-ring, ada water seal. Oke, ini berikutnya as. Dan ini komponen urutannya nih. Urutan bagian pinion gear. Ada cover tutup bearing dengan 3 bautnya, ada bearing, ada bushing spacer, ada ring untuk pengganjal bearing, ada gear docking. Di atasnya ada 2 ring lagi sebagai spacer, dan di bawahnya ada 2 ring lagi nih. Terus bagian pinion gear paling bawah ada bearing juga, ukurannya 8-14-4, dan ada bushingnya, bushing plastik. Oke, untuk dimasuk ke body. Pinion gearnya masih berbahan sama, berbahan bronze seperti kuningan ya, tapi kuningan campuran juga supaya kuat, anti gesek dan ringan. Dan di bagian main shaftnya, ini main shaftnya asnya stainless. Bagian oscillationnya ini berbahan zinc juga ya, campuran ya, tapi zincnya ini kualitasnya bagus, padat, keras, dan kuat, berbeda sama zinc lain. Dan bodinya sudah pasti bodi monocoque full metal. Monocoque kiri kanan full metal, besar sekali diameternya. Dia monocoque body ini dirancang supaya bisa menggapai body yang compact, tapi diameter gear bisa masuk nih, makanya dia padat sekali nih. Oke, kita ke bagian rotor. Rotor juga sudah full metal, armnya juga semua sudah metal, semua sudah full metal. Oke, sekarang ke knob. Knobnya ini ada bearing kiri kanan, kita nggak buka dulu karena terlalu banyak, nanti pusing. Nanti kita kalau mau buka kita akan pisahin dulu, baru kita buka kenapa lain. Saya akan coba buka rotor di bagian tengahnya, kalau nggak bisa ya maklum teman, karena ini bisa buka kunci khusus nih. Oke, untuk cover belakang masih plastik dengan seal, ada sealnya, ada seal ringnya nih melingkupi bagian belakang bodi. Oke, segitu aja teman-teman. Sekarang kita rakit kembali. Untuk permasalahan sih ini ada suara dikit itu menurut saya dari gear ini tersebut nih. Gear ini ada pemakaian, ada terkikis ya gridnya, bagian luar permukaannya, bagian sini silver, tapi kondisi masih oke, masih nggak masalah. Kemakan sedikit wajar, namun juga dipakai. Kita pakai pasti akan makan usia. Oke, sekarang kita rakit kembali. Nah teman, kita rakit kembali, pasti kita dari OSC gear dulu ya, kebalikannya. Saya menggunakan gris DG13 nih. Saya pakai gris DG13, kita menggunakan, kalau saya tadi kan rel flagship ya, rel paling bagusnya Daiwa. Kita pakai gris yang terbaik juga. Ini ada Shimano DG13 untuk Stella, kita pakai untuk Saltiga. Oke, CRG atau DG13. Kita aplikasikan dulu, kita pasang dulu, kita install dulu OSC gearnya. Kita kasih gris ke bodi sedikit-sedikit. Ini bagian ringnya kita kasih tipis-tipis nih. Kita langsung masukkan ke sini. Sedikit kita
masukkan dulu. Kita kasih grease secukupnya aja ya. Ini jangan terlalu banyak juga. Masukkan. Ukuran bearing 18 3,5, kita pakai oil pan. Masukkan. Ini ada obeng plus ya. Gear sudah terpasang. Sekarang jangan lupa kita masukkan bearing maxle ya nih. Kita cek kondisinya, bearing maxle masih bagus ya. Masukkan lagi bearing maxle-nya. Ini bagian terakhir bawah kita masukkan dulu. Kita kasih grease lagi G13 atau SRG grease. Oke, nah teman-teman nih kita selesaikan dulu bagian melengkung bagian dalam. Nah, kita lihat dulu ini mesti gimana ya, karena saya sapatnya nggak ada. O-ring ini kita nggak ready, mesti inden ini si o-ringnya. Ya teman-teman, ini sealnya tadi kan terputus ya, kita drapin lagi nih karena nggak ada, jadi kita menggunakan lem ya. Terus kita sudah rapikan kembali, sekarang tinggal kita pasang. Oke, pasangnya pelan-pelan aja supaya sealnya nggak keluar. Kita kencangkan sedikit pakai penguncinya. Nanti terakhir kalau udah bagus semua baru kita kencangkan. Kencangkan langsung deh, pakai pelan-pelan ya, jangan pakai sekuat tenaga. Oke, udah. Kita bersihkan bagian ini. Oke, ini di bagian dalam ini ada gear lockingnya, pelatuk lockingnya. Kita kasih grease dulu biar nggak berisik. Saya bisa coba berisik nih. Tak 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 tak. Sekarang kita masukkan main shaft. Main shaftnya di bagian wastage slidernya kita kasih grease. Paling banyak pergesekan di bagian sini nih. Paling sering banyak pergesekan. Bukannya oke, ya, segi jadinya kita cek bisa berputar dengan baik, bisa berputar. Oke, kita kasih grease permukaan juga, dia akan bergesekan pasti. Kita masukkan, tapi jangan lupa kita kasih oli dulu teman-teman. Kita kasih pen oil dulu supaya ringan. Ya, masukkan, udah masuk. Sekarang komponen di bagian pinggir bawah, ini busing balik bawah. Busing bawahnya kita kasih oil dulu. Kita masukkan, ada bagian yang tebal, ada bagian yang tipis. Bagian tebal masuk dulu.
bearingnya ini ukuran 814/4 ya, masih bagus bearingnya. Oil pan kita putar, masukkan lagi. Ini pinion gear teman-teman ya. Pinion gearnya, di bagian gearnya kita kasih grease dulu gigi 13. Oke, cukup. Teman-teman perhatikan di sini banyak ring-ringnya ya. Ini ada 2 piece di bagian atas. Di bagian atas ada gearing. Ini ada apa, semacam ring ya, ringnya nanti. Terus ada ring kecil lagi, ini ada ring kuningan, ring banyak sekali ring ini. Kasih oil jangan lupa. Oke. Ini ada spacer ya, spacer. Ini ada ring untuk bearing, spot bearingnya. Ini bearingnya. Bearingnya kita kasih panel aja biar ringan. Kalau kita selesaikan, kita pasang penutupnya. Jangan lupa ada bagian yang cowok ini di bawah ya. Oke, pasang. Oke, di bagian pinion gear sudah berputar dengan baik ya, sudah bisa bergeser ke turun dengan baik. Sekarang kita langsung ke bagian drive gear. Itu juga sama, permukaannya semua kita kasih grease. Kita lindungin bagian gear-gear yang bergesekan yang utama. Oke, bagian kawatnya. Teman-teman masukkan, ada dua ya. Yang satu kawat kecil ini harus bisa masuk ke, teman-teman saya setting dulu. Yang kawat kecil ini teman-teman harus masuk ke tuas pelatuk. Oke, yang bagian bawah harus masuk ke drive gear yang paling bawah. Oke, kita kasih oil biar masuknya licin. Teman-teman kontrol yang depan dulu, bagian yang kawat kecil dulu ya. Oke.
Ya, jadi berfungsinya stopper tadi itu ada tuas locking itu, kalau one way bearingnya nggak berfungsi, dia akan stop pinion gear. Oke, ini sudah masuk semua. Kita kasih permukaan bagian luar tipis-tipis untuk supaya nggak korosi aja. Sekarang bearing maxil. Bearing maxil kondisi juga masih bagus ya. Pasang. Oke, sekarang sudah. Kita jangan lupa ada shaftnya. Shaftnya kita kasih grease juga. Shaft. Misalnya kita ke bagian sini. Kita pasang dulu tutupnya biar nggak ganggu. Karena dia akan, kalau kita taruh, dia akan mendorong drive gear ke atas ya. Kalau teman-teman sudah berputar dengan baik, seal sudah terpasang, baru kita masukkan cover belakangnya. Oke. Bagian atas kita kasih oil dikit. Pakai T6. Jangan lupa ada bagian yang as bawah ya, pengunci juga gini, pengunci untuk cover bawah. Oke. Berikutnya tinggal kita pasang bodi monocoque bagian atas. Kita bersihkan dulu kalau ada kotoran. Kita kunci dulu bagian bodinya. Terenjang. Teman-teman, ini sudah bisa turun air dengan ringan ya. Sudah bisa turun air dengan ringan. Sekarang tinggal kita install bagian one way-nya. Di bagian bawah ada kampas. One way bearing. Sekarang tadi nih yang bagian one way bearingnya kita bersihkan dulu, nanti kita tambahin oli, kita tambahkan oil maxilnya. Kita cuci dulu. Ya teman-teman, lihat nih sudah kita bersihkan, sudah mengkat lagi. Masukkan. Oke, seal o-ring. Masanya kita bisa lewatkan dulu sedikit, kita lewatin dulu jangan di slotnya, kita pasang, kita dulu bagian yang banyak kotoran. Ini disk magnet ya, untuk sebagai tempatnya disk magnet, sebagai tempatnya oil maxil. Kita pasang dulu, pasangnya hati-hati, kita tahan tengah-tengah. Pasang. Seal o-ringnya kita masukkan, kita taikin ke atas hingga masuk ke slotnya. Oke, tekan. Sekarang kita tambahkan oil maxilnya. Teman-teman, ini oil maxilnya
di kemasan seperti ini. Dalamnya oil Maxil nih. Kita tambahkan ke bagian piringannya tadi, ke sela-selanya. Kita ambil ini oil Maxil, pelan-pelan saja posisinya. Dia magnet, dia akan langsung loncat, dia bisa langsung menarik ke bagian yang kosong. Oke, sedikit lagi. Saya isi ke bagian yang kosong. Oke, saya kira udah cukup. Kita simpan lagi. Sekarang kita masukkan bagian cover penutupnya. Kita putar dulu, semua terasa ringan. Kuncinya sama, kita pakai ban dalam aja untuk mengencangkannya. Oke. Bagian bodi selesai, sekarang tinggal kita install bagian line roller. Oke. Line roller ini kita lihat juga sudah pakai Maxil ya. Pertama kita kasih ini ada ring dulu satu. Ini di bagian magnetnya kotor ya. Magnetnya kotor, kita bersihkan dulu nih. Teman-teman, ini ada bagian tipis, bagian tebal. Bagian tebalnya saya taruh di bagian masuk duluan. Sudah masuk. Bearing kita cek. Ini bearingnya sebenarnya udah agak bersuara ya. Bearing Maxilnya ini kita bisa bersihkan dan kita kasih grease magnet lagi nanti. Ini agak bersuara di sini, saya agak kasar. Kalau bagian belakang masih bagus nih. Bagian depan ini, bagian depannya kita bersihkan dulu, nanti kita kasih oil magnet lagi di bagian bearing depannya. Oke. Pasang dulu. Ini sudah saya kasih oil magnet ya. Kasih oil magnet, tinggal masukkan lagi. Oke. Ini line roller sudah kita bersihkan. Sini bagian belakang. Tambah lagi oil magnetnya. Juga nih oli magnetnya pada mengering ya, kita bersihkan dulu. Cuci dulu nih, pada kering-kering nih, pada keras jadi pasir. Teman-teman lihat sudah saya bersihkan. Ini ada cover belakangnya.
sini nylon sudah bisa putar dengan baik ya. Bisa putar dengan baik. Oke. Teman-teman perhatikan, ini bawah sini ada seal dan ada o-ringnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Kasih oil pan di bagian mansafnya. Ini ada tadi yang lupa, dia ada bushing, ada rotor nut sama ada bearing. Saya kunci pakai kunci 17 saja. 17 kencangkan. Kita cek. Cek masuk gak ke 3 slot ini. Belum, tambah lagi. Ini manutnya, ini ada karetnya nih, ada karet seal juga. Karet seal untuk menutupi bearing rotor supaya nggak kena air. Kita coba cek. Belum. Pelan-pelan aja. Nah, teman-teman ini udah bisa masuk nih. Teman-teman mesti perhatiin ini nih. Ini ada knock kiri kanan nih. Knocknya harus masuk ke lubang sini. Oke, ini bisa hati-hati pelan-pelan. Sebelumnya nggak ada, ini sekarang ada. Yang seri sebelumnya nggak ada nih. Nah, ini sudah masuk semua. Baru kita kunci. Kunci 3 baut. Oke, ini sudah terpasang. Sekarang tinggal ini ada spacernya nih, spool. Oke, pasang. Kuat sekali. Nih kita tes handle-nya. Ya teman-teman, ini kita buka lagi. Kita mau buka bagian spool dan bagian handle. Untuk railnya sudah selesai. Sekarang saya coba buka bagian spool ya. Yang bagian spool yang belum kan. Ini saya pisahin biar nggak pusing teman-teman. Bagian spool ini, bagian atasnya ini, bagian klikernya ini perlu kunci khusus ya untuk membukanya. Tapi untuk carbon tag ini bisa nih sepertinya. Ini ada kawat springnya, kita buka aja. Kita cek. Ini ada bearing teman-teman nih. Di bagian spool ada bearing dan ada carbon tag-nya. Kita akan urutkan. Ini ada bearing sama asnya, carbon tag, plat carbon tag, carbon tag lagi. Dia ada oke, sudah habis nih bagian dalam, sudah bearing lagi nih. Ada bearing lagi. Ada bearing NF ya. Ya teman-teman, ini spool kita sudah buka. Kita buka knop sekalian ya, biar bareng pembahasannya. Ini teman-teman kita bukanya seperti kita buka T-bar ya, kita tahan. Kita bisa buka keluar di sini. Nah ini ada drat 2 kali nih teman-teman. Di knob handle-nya ada drat 2 kali. Di sini ada lubang plus, kita bisa buka. Kita
kita buka aja biar sekalian tuntas semua ya. Kita buka. Dia 2 drat atas bawah. Bautnya, nah, teman lihat ya, ada bearing bagian depan, sama ada bearing lagi di bagian depannya. Oke. Ya teman-teman, ini kita udah bongkar knob dan spoolnya. Kita lihat di knobnya ada 2 bearing ya. Ukurannya 582,5 dan di spool ada 2 bearing. Yang bagian atas ini ukurannya besar nih, ukurannya unik nih. 18 kali 24 kali 4. 18 24 4. Yang kecilnya ada bentuk kupingnya ya, 6 10 kali 3 untuk di bagian bawah. Ya teman-teman, kita sudah lihat di sini karbonteknya berjumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini ada 9 piece karbontek dengan ukuran diameter dalamnya 8, diameter luarnya 21,4 ya, 21,4 ya, 21,4 dengan ketebalan 0,5. Oke, sekarang kita bersihkan dan kita pasang lagi. Oh ya, tadi kita menghitung jumlah bearing. Tadi kan tertulis saya bilang 12 bearing kan. Sekarang kita hitung, di spool ada 2, 1 2, di knob ada 2, 3 4. Di USC gear ada 1, 5, di drive gear ada kiri kanan 6, 7, di pinion gear ada atas bawah 8, 9. Oke, dan di leveler ada 2, 10 dan 11. Satunya lagi bearing one way. Jadi total ada 12 bearing sesuai ya speknya, 12 bearing. Oke, sekarang kita udah bongkar semua bagiannya sampai knob ke bagian spool kita sudah buka, kecuali bagian ini, bagian clickernya nih, pembukanya harus menggunakan kunci khusus untuk membuka bagian atas ini. Kita nggak bisa buka. Sekarang kita bersihkan dan kita kasih grease ulang dan kita pasang lagi. Oke, untuk bagian kampas saya pakai drag grease ya. Drag grease-nya teman bisa cari di Tokopedia, Bukalapak dan di Shopee. Sekarang kita bersihkan dulu. Kita bersihkan washernya, terus kita lumasin. Oke. Ini karbontek terbanyak ya, pernah saya bongkar ya, sampai 9 piece karbonteknya. Makanya harganya nggak tanggung-tanggung. Ya teman-teman, kita udah bersihkan. Sekarang kita masukkan kembali. Pertama adalah bearingnya dulu. Bearingnya saya pakai oil pan aja. Kita bearingnya dulu. Sudah masuk, kita masukkan bearingnya. Ini bearing sudah masuk. Berikutnya karbontek. Saya gunakan drag grease ini pakai pancing. Poles tipis-tipis saja. Urutannya sama, kebalikannya aja. Sedrak, sering. Sesuai kebalikannya aja ya. Oke, yang terakhir bearingnya. Bearingnya kita kasih oil pan aja, tipis saja. Oke, kita masukkan. Harus center pakai pinset. Saya pakai batang pinset biar center. Oke, udah masuk. Jangan lupa spie-nya. Oke, bagian spool sudah selesai. Sekarang tinggal kita bagian knob. Bearingnya kita cek dulu. Masih bisa digunakan sih bearingnya sih ya. Oke, kasih grease.
pas ngedorong. Oke. Pasang lagi tutupnya. Oke. Sekarang kita kencangkan tapi hati-hati kencengannya. Cukup. Ya teman, sekarang kita pasang lagi. Dia nggak bunyi, tapi kalau kita pasang ininya bunyi. Jadi dia suaranya itu dari bagian knop trustnya. Oke, rel sudah selesai. Teman-teman, ini rel Saltiga 18.000 nya kita diperbaikin ya. Tadi kita ada bongkar semua bagian gear sampai bagian komponen truk sampai ke handle kita sudah buka semua dan kita sudah rakit kembali, dan teman-teman lihat semua dalamnya seperti apa. Memang dalamnya kelas paling high end ya, paling bagus semua materialnya yang ada di rel ini. Tapi harga juga sesuai. Lihat karbon teknya jumlahnya sampai 9 piece, gearnya besar-besar, bearingnya bearing magnet ya, bearing Maxil, kalian roller ke kiri kanannya. Oke teman-teman, ini rel masih ada suaranya sedikit. Ini dari grid tadi itu ada gear dan pinion gearnya yang ada kemakan sedikit ya, jadi dia menimbulkan getaran, ada suara dikit. Sekarang udah enak, udah enteng. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini mengenai Saltiga. Ini rel harga 14 juta lebih, kita lihat semua dalamnya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa buat komen, like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, teman-teman tinggal ajukan di kolom komen. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam strike.